Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini mengenai kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dan jurusan jurnalistik. Bagaimana Anda menjadi seorang profesional dengan memanfaatkan teknologi. Tidak ada yang bisa menolak kenyataan bahwa teknologi komunikasi dan informasi saat ini itu sudah mendominasi hidup kita. Teknologi komunikasi dan informasi sudah menjadi satu tools yang menjadi satu kebutuhan primer di dalam kehidupan kita, kehidupan masyarakat dalam bidang apapun. Dan sudah memasuki seluruh aspek-aspek kehidupan kita. Teknologi sudah masuk dalam bidang rumah tangga, teknologi sudah masuk dalam bidang otomotif, teknologi sudah masuk dalam bidang pendidikan, teknologi sudah masuk dalam bidang pemerintahan, teknologi sudah masuk dalam bidang bisnis, teknologi sudah masuk dalam bidang interaksi sosial. Jadi teknologi ini sudah menjadi satu variabel yang tidak bisa dipisahkan dari kemajuan dan perubahan sosial dalam bidang apapun. Coba Anda lihat ya di dalam rumah tangga kita sendiri, di dalam rumah kita sendiri, semua alat-alat itu sudah punya alat-alat elektronik. Televisi sekarang itu sudah berbasis Android. Dulu itu zaman saya masih TV hitam putih pakai tabung, kemudian muncul televisi berwarna, kemudian muncul Smart TV ya. Sekarang sudah muncul lagi TV Android. TV yang punya program Android. Jadi bisa kita mengakses internet, kita bisa nonton YouTube, kita juga bisa nonton TV. Kita juga bisa mengakses berita. Nah, coba bayangkan. Begitu pula misalnya AC dulu hanya alat elektronik, sekarang sudah diberikan chip dan bisa diprogram. Ya. Bisa diprogram dari jarak jauh. Kalau saya di kampus mau pulang ke rumah supaya saya tidak kepanasan, saya sudah bisa program AC dari kampus, dari jarak jauh. Supaya kalau saya sampai di rumah sudah dingin. Mesin cuci begitu, bisa diprogram juga. Mulai dari mengisi airnya itu diatur. Terus menguceknya berapa lama, membilasnya itu berapa lama, ya. Itu ada semua diatur. Jadi kalau Anda memperhatikan teknologi komunikasi dan informasi itu, khususnya teknologi komputer, itu sudah masuk dalam semua segi-segi kehidupan kita ya. Begitu pula dalam bidang profesi, nah itu juga sudah masuk. Dalam bidang bisnis kita transaksi, sekarang kita cukup pakai aplikasi ya. Ada macam-macam aplikasi online shop ya, atau marketplace seperti Shopee, Bukalapak. Ya tinggal kita duduk buka aplikasi, kita belanja di seluruh dunia. Kita belanja barang-barang apapun. Ini berkat kemajuan teknologi. Akhirnya mall jadi lebih sepi ya. Karena kalau kita ke mall, kita mesti cari itu naik turun lantai 1, 2, 3. Sekarang kalau kita pakai aplikasi, saya tidak perlu keluar dari rumah. Tinggal saya cari saja pakai filter, kotanya saya filter, harganya saya filter, sehingga saya bisa menemukan barang yang saya cari sesuai dengan kebutuhan. Mau cari berita juga begitu. Saya bisa cari di Google, saya juga bisa cari melalui media sosial, misalnya di YouTube, cari video-video berita terbaru, itu bisa. Jadi memang teknologi ini sudah menjadi satu variabel yang sangat penting. Teknologi sudah menjadi satu variabel primer dalam kehidupan kita. Dulu waktu SD, kita cuma belajar, saya dulu ya belajar, kebutuhan primer itu ada 3, sandang, pangan, papan.
Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, papan itu rumah, tempat tinggal. Tapi saya melihat sekarang ini kebutuhan primer sudah jadi 4. Apa itu? Teknologi komunikasi. Kita bisa tidak makan, tapi kalau kita tidak punya kuota, tidak punya pulsa, tidak punya HP, rasanya kita adalah orang yang paling menderita ya. Kita orang yang paling tertinggal. Akhirnya kita paksa-paksa beli HP. Semuanya sudah punya HP. Paksa-paksa beli kuota, biar enggak makan. Yang penting kuota dulu terisi. Nah, gitu. Ya kan? Ini semua sudah berubah ini. Karena revolusi teknologi komunikasi dan informasi, revolusi industri, yang menyebabkan terjadinya revolusi sosial. Jadi revolusi teknologi komunikasi dan informasi yang melahirkan revolusi industri 4.0 ya, 4.0, kemudian melahirkan revolusi perubahan sosial 5.0 atau 5.0. Nah, ini perubahan-perubahan ini Anda harus paham bahwa perubahan itu banyak sekali didorong oleh kemajuan teknologi. Oke. Tentu jurnalistik ini paling banyak mendapat porsi perubahan dalam kehidupan kita sekarang karena adanya perubahan teknologi itu. Sekarang ini semua orang sudah menjadi wartawan. Semua orang ini sekarang sudah menjadi pewarta. Coba lihat aja itu di media sosial. Semua orang itu sudah menjadi pewarta. Apa saja di lingkungannya dia laporkan. Apa saja di lingkungannya dia sampaikan. Kemudian bagaimana media online itu menjamur seperti jamur lah di musim hujan ya. Dulu awal-awal reformasi itu waktu pertama dibuka keran kebebasan membuat media tanpa surat izin, ya. Dulu kan ada namanya SIUP. Orang untuk bikin surat kabar dulu harus ada SIUP, surat izin usaha penerbitan pers. Dan itu sulit sekali orang dapatkan SIUP. Nah, ketika reformasi, SIUP itu dihilangkan. Akhirnya orang berlomba-lomba bikin media cetak, tabloid. Itu seperti jamur di musim hujan. Banyak sekali. Tapi lama-lama media cetak ini tadi yang banyak sekali mati satu-satu. Karena tidak mampu menanggung biaya cetak. Bayangkan untuk cetak 1 minggu itu kalau terbit mingguan itu 3 juta sampai 5 juta. Ya, tidak ada pelanggan, tidak ada iklan, akhirnya runtuh jatuh satu-satu. Yang masih bertahan justru media yang memang sudah eksis, media besar. Kemudian terjadi perubahan lagi, muncul media elektronik. Muncul media online. Di sini orang rame-rame lagi bikin media online. Pakai blog gratisan. Ya, hampir semua orang bikin blog. Kemudian mensuplai berita. Kemudian beberapa juga yang bikin media online. Ya, banyak juga yang jatuh. Saya juga punya blog. Hampir saya tidak pernah lagi update. Ya, lama sekali saya tidak update lagi beritanya. Karena untuk mengupdate berita itu, membuat berita itu juga memerlukan satu kemampuan, pengaturan waktu, dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya blog-blog itu juga banyak yang sudah tidak eksis ya lagi ya, sudah tidak berproduksi ya. Begitu pula dengan instansi sudah mulai juga membuat website ya, membuat media online, membuat saluran-saluran elektronik. Jadi ini makin ramai ini. Kemudian muncul YouTube, di mana orang bisa membuat channel. Wah, ini tambah ramai ini. Karena dulu orang bikin radio, bikin TV itu susah sekali.
Sekarang orang bikin radio, bikin TV itu mudah. Bikin studio podcast, bikin channel itu gampang. Tinggal buat akun Google, kemudian kita buka akun di YouTube. Dan kita sudah punya stasiun TV. Oh, ini orang rame-rame lagi. Jadi tambah rame ini. Ada yang memang amatiran, ikut-ikutan, amatiran, ada yang setengah profesional, ada yang profesional. Wah, ini yang profesional ini banyak. Akhirnya yang betul-betul menggarap channel-channel itu menjadi perusahaan besar, menjadi channel besar, bisa berpenghasilan miliaran per bulan. Ya, bayangkan dari channel-channel YouTube itu dia bisa berpenghasilan sampai miliaran per bulan. Ratusan juta per bulan dia peroleh. Karena dia punya tim seperti TV. Ada tim produksi, editing, ada marketingnya, ada pemainnya. Nah, sekarang masalahnya apa ini sekarang anak-anak kita sekarang ini? Media sudah ada, teknologi sudah mempersiapkan. Komo media online, komo podcast seperti radio, komo TV. Anda sudah punya media. Dulu kita itu tidak bisa punya media. Kita hanya bisa menjadi penulis. Saya dulu itu waktu mahasiswa menjadi menulis artikel di mana-mana ya. Kemudian saya meningkat menjadi pengisi acara di radio ya. Itu kurang lebih 8 tahun. Saya menjadi narasumber di Radio Smart FM dan di Radio Siar di UIN. Kemudian setelah ini tidak lanjut lagi, saya bikin channel sekarang. Saya bikin channel sendiri. Saya bikin liputan, tapi paling banyak materinya mengenai materi kuliah dan materi-materi motivasi. Jadi memang kita harus memanfaatkan ini kemajuan teknologi. Kalau kita bukan sebagai sumber informasi, pasti kita sebagai konsumen informasi. Jadi kalau Anda jeli, Anda bisa melihat bagaimana kemajuan teknologi ini mengubah cara-cara kita mencari, menyimpan, memproduksi, dan mendistribusi informasi. Itulah esensi jurnalistik. Jadi kalau Anda tidak paham teknologi, maka otomatis kompetensi bidang jurnalistik Anda itu tidak berkembang. Oleh karena itu, kita harus paham tren. Ya, kita harus paham tren. Tren itu artinya satu gejala-gejala perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita.